sahabat Aita. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Profesor Budi Warsono mengenai penyakit hepatitis B. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Jadi orang itu kadang-kadang gini, datang dia sudah bawa hasil, dok saya kok kena hepatitis B, katanya tidak bisa sembuh. Waduh, gitu itu kasihan pasiennya. Karena pasien dengan HbA1c positif, maksudnya dia itu di dalam darahnya itu ada hepatitis B-nya, yang artinya itu HbA1c-nya positif. Ya itu sudah bingung, dia datang ke dokter. Dan sebetulnya itu belum tentu kalau itu bermasalah, karena orang HbA1c-nya positif belum tentu dia itu menderita penyakit liver, belum tentu. Karena itu dia harus dilengkapi dengan pemeriksaan yang lengkap. Ya, nah ini para Aita memang sekali lagi brilian ya. Jadi menyediakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga orang itu punya kepastian apakah dia betul di dalam darahnya ada hepatitis B. Nah yang kedua, apakah betul dia menderita penyakit hepatitis B. Jadi harus dibedakan apakah dia itu cuma di dalam darahnya ada virusnya atau dia menderita penyakit liver karena hepatitis B. Nah pasien hepatitis B itu juga sama dengan yang lalu, belum tentu ada keluhan. Kadang-kadang tidak ada keluhan sama sekali, tahu-tahu dia jadi sirosis, tahu-tahu kanker liver ya. Tapi kadang-kadang juga ada keluhan rasa tidak enak di daerah perut kanan atas atau di daerah epigastrium, itu kadang-kadang ada keluhan, tapi seringnya tidak ada keluhan, kecuali kalau dia sudah jadi sirosis. Menjadi sirosis, jadi hepatoma, ya sudah ada keluhan, tapi kita sudah terlambat. Nah, para Aita itu menyiapkan pemeriksaan supaya pasien itu kalau bisa dia tidak menderita hepatitis B. Tapi kalau toh pun dia menderita, itu bisa secepatnya diobati, tidak jadi sirosis, tidak jadi hepatoma. Itu tujuannya ini. Ada pertanyaan enggak sebelum tak lanjutkan? Bagaimana cara penularannya hepatitis B ya, Prof? Penularan hepatitis B itu dari darahnya. Jadi dari darahnya penderita ke darahnya yang tertular ini. Jadi dari darah itu macam-macam. Bisa darah, misalnya ya, kita ngambil darah ya. Seperti saya ini juga berisiko tinggi untuk ketularan. Saya nyuntik. Pasien hepatitis B kebetulan dikasih interferon, disuntik. Pada saat saya nyuntik ini, saya ngambil ini ya, nyuntik ini, terus saya ngambil gini, ini kadang-kadang itu balik gini. Jadi sering kejojok ini. Nah ini pada saat itu orangnya bisa ketularan. Karena pada saat itu masih bisa ditanggulangi. Jadi begitu kena sebelum 24 jam itu harus dikasih suntikan HBIG namanya. Jadi imunisasi pasif ya. Nah untuk kita yang berisiko ini sebaiknya kita punya antibodi terhadap hepatitis B. Jadi lewat suntikan, lewat transfusi darah, terus lewat itu narkoba itu yang saling menggunakan jarum yang sama. Terus yang tidak enaknya itu bisa lewat sexual intercourse ya. Itu bedanya hepatitis B sama hepatitis C. Kalau hepatitis B itu hampir sama dengan HIV, jadi sexual intercourse. Tapi untungnya kalau hepatitis B itu kan ada vaksinasinya. Tapi kalau hepatitis C itu tidak ada vaksinasinya, tapi penularannya lewat sexual intercourse itu kecil ya. Jadi itu penularannya jadi lewat jarum suntikan, terus lewat transfusi darah, terus lewat ini gosok gigi, terus pakai silet yang bersamaan, dan yang paling sering itu lewat sexual intercourse ya. Itu caranya. Jadi kalau orang itu mesti tanya, terus ini makanannya disendirikan apa enggak? Ya enggak perlu. Penularannya enggak lewat makanan loh. Itu yang sering. Itu yang hepatitis A, itu salah kata itu ya. Jadi kasihan pasiennya. Dia diisolir, dia makan sendirian, enggak kumpul, barangnya disendirikan, itu enggak benar. Itu enggak betul ya.
Kalau perjalanan sehingga muncul menjadi penyakit hepatitis B itu seperti apa ya, Prof? Sebetulnya pasien kalau kemasukan kuman hepatitis B itu belum tentu dia ada keluhan. Itu sebagian besar, hanya 10% pasien hepatitis B itu yang bahaya untuk menjadi sirosis sama menjadi kanker. Cuma 10%. Ya. Kalau hepatitis C itu lebih banyak lagi, itu lebih berisiko. Jadi apa yang disuguhkan oleh Parahita ini memang sangat bermanfaat. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, belum tentu kalau pasien itu ada HbS/Ag positif, dia belum tentu sakit. Nah, taunya bagaimana? Ya diperiksa ini yang atas ini, Mbak. Jadi hematologi lengkap, urin lengkap, itu penting untuk melihat apakah pasiennya urobilin positif, bilirubin positif apa enggak. Hematologi lengkap ya untuk kelengkapan ya apa ada kelainan leukositnya, trombosit terutama. Trombosit itu penting. Untuk penyakit liver yang kronis itu trombositnya rendah. Terus HbS/Ag, walaupun dia sudah periksa di luar, di sini harus dikonfirmasi lagi. Karena di sini quality controlnya kan pasti lebih terjamin, ya. Jadi harus diulang lagi HbS/Ag-nya. Kalau memang betul positif, harus dicek SGOT, SGPT itu minimal. Syukur kalau ditambahi bilirubin total direct dan protein elektroforesis itu lebih lengkap. Lebih lengkap ini bermanfaat untuk pasien, tapi at least minimal itu SGPT SGOT. Nah, artinya kalau HbS/Ag-nya positif, SGPT SGOT-nya normal, nah itu tidak apa-apa, ya. Tapi pasien harus tetap 6 bulan sekali harus periksa ke Parahita. Ada pertanyaan? Berarti tadi kalau HbS/Ag-nya positif sudah pasti terdeteksi hepatitis B. Ya, bukan terdeteksi, Mbak, terpapar. Ya, terpapar. Terpapar itu terinfeksi, ya. Jadi terpapar hepatitis. Nah, kalau orang terpapar kan dia belum tentu sakit. Nah, kalau dia terpapar tapi SGPT normal, dia tidak ada masalah, gitu. Tapi jangan disepelekan. Karena itu setiap 3 atau 6 bulan sekali harus dicek. Dicek yang mana? Yang atas itu. HbS/Ag, SGOT, SGPT, bilirubin direct sama protein elektroforesis. Itu setiap 3-6 bulan periksaan. Tapi minimal SGOT, SGPT minimal. Ya. Bro mau tanya nih, kalau ada pasien dengan HbS/Ag positif, itu apakah langsung diobati ya? Itu salah itu. Kalau HbS/Ag positif itu tidak langsung serta-merta diobati. Makanya ini loh yang diberikan Parahita ini betul-betul bermanfaat untuk pasien. Sekarang kalau tidak ngerti HbS/Ag positif langsung dikasih antivirus. Nomor 1 itu tidak betul, ya. Nomor 2 harganya mahal, ya. Nomor 3 stresnya pasiennya itu luar biasa. Ini yang merugikan. Nah, dengan panel Parahita ini dia banyak tertolong gitu loh. Nah, jadi kalau dia terpapar, dia memang terpapar HbS/Ag, dicek dulu SGPT SGOT-nya. Kalau SGPT SGOT-nya tinggi, lah itu baru tinggi itu berapa? 2 kali batas atas normal. Kalau normalnya 30 sama 40 ya SGOT SGPT, itu kalau lebih dari 80 berarti dia naik 2 kali. Nah, itu harus dilanjutkan pemeriksaannya untuk bisa menentukan apakah pasien ini perlu diobati atau enggak, gitu. Itu penderita hepatitis B bisa sembuh? Nah, bisa, tapi pengertian sembuh harus ngerti loh ya. Jadi pasien itu diobati ya kalau HbS/Ag-nya positif, ya, terus SGPT SGOT-nya tinggi. Itu pun juga belum tentu kalau pasien itu perlu diobati. Harus dicek yang tahap kedua ini, ya. HbA/Ag, HbE, HbV/DNA, ya. Untuk komplikasinya ditambah AFP,
sama USG itu untuk tambahan ya. Jadi HbA1c sama HbV-DNA itu yang paling penting. Anti HbA boleh, ditambahi boleh ya. Jadi kalau pasien itu HbS-Ag-nya positif, SGPT, SGT-nya tinggi, langsung diperiksa yang kedua. Yang penting sekali adalah HbA1c sama HbV-DNA. Nah, kapan diobati? HbV-DNA harus lebih dari 2 kali 10 pangkat 4 kalau HbA1c-nya positif ya, baru diobati. Kalau HbA1c-nya negatif, itu jumlah virusnya sedikit, lebih sedikit. Kalau HbA1c negatif, harus lebih dari 2 kali 10 pangkat 3, itu baru diobati ya. Gitu loh Mbak, jadi pasien tidak dirugikan, jadi menguntungkan sekali para kita ini. Pengobatan mahal. Jadi kalau untuk hepatitis B itu kebetulan bisa diberikan obat-obat oral ya. Jadi saya tidak nyebutkan di sini, nanti promosi. Tidak usah. Jadi bisa oral. Lalu terakhir kalau tidak mempan dikasih injeksi interferon itu ya. Jadi bisa sembuh. Nah, pengertian sembuh itu gini loh ya. Jadi orangnya sehat, terus liver fungsi tesnya itu normal semua, tapi HbS-Ag-nya tetap positif. HbS-Ag tidak bisa negatif. Ya, terpapar dan dia akan selamanya ada tinggal di tubuh manusia. Ada yang negatif tapi cuma 5%. Tapi pada umumnya HbS-Ag tetap positif, tapi orangnya sehat dan liver fungsi tesnya yang disuguhkan para kita ini normal semua. Gitu loh, paham kan? Ya. Nah, vaksin itu gini, sebetulnya ya, yang divaksin itu orang yang berisiko, ya. Yang berisiko itu siapa? Yang di rumah situ ada yang menderita HbS-Ag positif. Jadi keluarganya berisiko, itu nomor 1. Mereka yang bekerja dengan darahnya orang lain, ya, atau dengan orang-orang hepatitis B. Jadi petugas laboratorium, petugas rumah sakit, dokter-dokter itu berisiko. Itu yang harus divaksinasi ya. Tapi sekarang lebih baik lagi. Begitu bayi lahir sudah langsung divaksin, itu lebih bagus ya. Itu lebih bagus. Nah, untuk vaksinasi kalau bayi lahir itu sudah programnya pemerintah, itu langsung divaksin. Tapi untuk kita misalnya satu rumah, contohnya saya sama Mbak Yati satu rumah ya. Kemudian Mbak Yati hepatitis B, HbS-Ag positif. Nah, saya kan harus divaksinasi. Tapi dicek dulu. Kita sudah ketularan apa belum? Atau kita sudah punya antibodi atau belum? Karena itu minimal kalau bisa diperiksa 3. HbS-Ag, anti HbS sama anti HbC. Ya. Kalau bisa 3. Tapi minimal 2. HbS-Ag sama anti HbS. Kalau HbS-Ag-nya sudah positif, ya tidak boleh divaksinasi. Berarti saya sudah ketularan. Tapi kalau anti HbS-nya sudah positif, tidak perlu divaksinasi, wong sudah ada antinya. Nah, kalau dua-dua negatif, HbS-Ag negatif, anti HbS negatif, baru divaksinasi. Karena itu harus periksa darah, itu harus sebelum divaksinasi. Nah, caranya vaksinasi itu ada vaksinasi dasar, ada booster. Kalau dasar itu begitu kita perlu vaksin HbS-Ag negatif, anti HbS negatif, divaksin hari ini. Terus 1 bulan kemudian divaksin lagi. Terus 6 bulan mulai dari pertama ini divaksin lagi. Jadi itu vaksinasi dasar. Kalau 3 kali divaksin, antibodi tidak mau keluar, ditambah sekali lagi 1 bulan setelah terakhir. Kalau sudah 4 kali dikasih tidak keluar, berarti tidak bisa keluar. Nah, kalau booster itu orang kalau dikasih vaksin itu ada 2. Vaksin yang natural, artinya kita sudah dapat dari luar, alami, itu tidak bisa hilang anti HbS-nya. Tapi kalau pakai suntikan itu bisa menurun kadarnya. Nah, itu diikuti terus. Itu tergantung dari titernya itu. Kalau titernya tinggi ya sampai 5 tahun bisa. Kalau tidak begitu tinggi ya 1 tahun. Nah, kalau nanti titernya
kurang dari 50 harus di booster. Booster itu sekali toh. Sudah itu baru dicek lagi anti-ABS ya. Paham ya? Jelas, masa jelas sih kalau nggak paham. Mantap ya? Mantap kan? Kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Prof. Budi tentang penyakit hepatitis B. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi mitra paralitas kalian.